Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu, akan saya menyapa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni tahun 2024 ini. Saya akan mengomentari ibu kota negara akan jadi kota hantu terkait dengan penelitian yang kurang teliti. Pada saat ini di mana kota IKN sedang dibangun terus, di mana sudah mencapai uang negara habis 450 triliun lebih. Ditambah, padahal semua investor asing tidak ada yang masuk. Ditambah kelihatannya ada kekurangan anggaran, sampai ketua dan wakil ketua IKN tersebut mengundurkan diri. Ada dugaan IKN ini ada masalah di sana, di mana tidak akan jadi kota hantu. Karena diduga setelah mendekati selesai pembangunan IKN tersebut, di mana masalah airnya tidak ada, hampir tidak ada, sampai sekarang tidak bisa dialirkan air, apalagi air yang bisa langsung diminum, masih air-air biasa saja yang bisa. Sehingga ada dugaan kekurangan air. Setelah diketahui permasalahan yang paling utamanya adalah di mana kota IKN tersebut di bawahnya ada endapan batu bara. Sehingga kalau ada endapan batu bara, biasanya airnya jarang, tidak ada. Dan juga kalau endapan batu bara itu ada, udara di kota IKN tersebut akan panas dan sering terjadi nanti kebakaran hutan. Akibat kebakaran hutan nanti akan mengeluarkan asap sampai ke kota yang menjadikan bisa pernapasan juga akan sesak dan lain sebagainya. Itulah di kota IKN ini. Jadi ini juga adanya permasalahan tumpukan batu bara ini di kota IKN tersebut yang berakibat airnya tidak ada dan juga masalahnya udaranya panas dan juga nanti akan sering terjadi kebakaran hutan di daerah tersebut. Apalagi daerah tersebut, daerah Penajam, Kalimantan Timur tersebut dikelilingi hutan, sehingga kemungkinan banyak kebakaran yang berdampak asapnya masuk ke kota, yang bisa nanti orang sesak napas di luarnya. Sehingga mungkin ini ada dugaan investor asing tidak mau masuk ke IKN tersebut. Sampai sekarang hanya kata-katanya saja mau masuk, tetapi secara nyata investor asing tidak ada yang mau menanamkan modalnya di IKN tersebut. Di samping itu juga permasalahan IKN itu jadi masalah berat. Kalau masalah pengadaan menghilangkan batu bara tersebut ya sangat sulit. Kalau menggali batu bara itu sama saja merusak bangunan di atas IKN tersebut. Karena batu bara itu di bawah tanah ibu kota negara tersebut. Sehingga tidak mungkin dia digali. Apalagi udaranya panas tidak bisa dikendalikan. Dan juga hutan itu juga akan sering terbakar, sangat sulit dikendalikan. Kalau masalah air masih mudah dikendalikan, yaitu bisa dicari air dari daerah lain dibawa ke sana, tetapi membutuhkan anggaran yang lebih besar lagi. Sehingga ini saya lihat IKN ini banyak permasalahannya. Jadi yang paling getol untuk membawa kota IKN tersebut adalah Presiden Joko Widodo. Karena sebelum dibangun itu banyak permasalahan, di mana banyak kritikan dari masyarakat atas pembangunan tersebut. Apalagi DPR cepat-cepat membangun undang-undang pembangunan IKN tersebut. Apalagi IKN tersebut tidak diteliti itu mungkin semua, tetapi kurang paham dia akibat daripada batu bara itu kepada masyarakat. Yang boleh dikatakan dampak udaranya itu sangat tidak baik kepada masyarakat. Sehingga pernah ada anggota DPR sampai menyatakan tidak mau pindah ke IKN tersebut dan tetap berkantor di Jakarta. Ada juga seperti pernah saya dengar pemimpin yang terpilih yaitu Prabowo Subianto seperti enggan dia pindah ke IKN tersebut. Dan juga banyak pegawai PNS yang enggan pindah ke kota IKN tersebut. Ini yang menjadi masalah. Jadi dugaan saya
kalau IKN itu setelah selesai sampai pembangunan sekarang ini cukup ditutup saja IKN itu, jangan dilanjutkan pembangunannya. Kalau dilanjutkan pembangunannya masih banyak membutuhkan biaya sampai tahun 2035 tersebut baru nanti dianggap selesai semua. Yang itu dampaknya sangat tidak baik kepada masyarakat. Sehingga harapan saya lebih baik IKN itu diberhentikan saja. Jangan dilanjutkan lagi pembangunannya. Karena nanti akan terjadi seperti tidak ada penghuni, investor tidak ada masuk. Dan juga penduduk tidak ada yang berkenan tinggal di sana. Jadi itu nanti akan ditinggalkan masyarakat seperti kota hantu nanti IKN tersebut. Seperti ada juga kota-kota yang dipindahkan ibu kota negaranya tidak berhasil baik dengan berbagai alasan. Seperti negara Malaysia, dipindahkan ibu kotanya di tengah-tengah tanah luas. Pada siang hari sepi, pada malam hari sepi, dan siang hari hanya ramai sedikit. Karena penduduknya tidak ada yang tinggal di kota itu, biasanya tinggal di kota lain. Sehingga pada saat jam kantor masuk, barulah masuk ada sedikit penduduknya tersebut. Sehingga tidak memadai. Tetapi kalau masalah di IKN ini, masalahnya adalah masalah tumpukan batu bara, di mana batu bara itu berdampak nanti udara panas dan juga nanti bisa kebakaran hutan. Nanti kalau kebakaran hutan bisa nanti udaranya itu melebar sampai kemana-mana di bawah angin yang menjadikan bisa manusia itu nanti sesak napasnya. Ditambah lagi masalah air, padahal masalah air ini sangat kebutuhan pokok daripada manusia, sangat sulit diharapkan dari ikan tersebut. Karena faktor batu baranya itu ada tumpukan batu bara yang di atasnya berakibat air tersebut tidak ada. Jadi tidak bisa diminum juga katanya. Ini kesulitan-kesulitan yang dihadapi di IKN tersebut. Sebelum jauh berlanjut kepada IKN tersebut, sementara ini lebih baik diberhentikan saja pembangunan IKN tersebut. Dan semua biaya pembangunan tersebut bisa dialihkan untuk membangun kota-kota lain di Indonesia ini yang lebih baik. Daripada nanti dia diteruskan pembangunan IKN tersebut, percuma semua. Apalagi tidak ada penduduknya yang mau tinggal di sana, investor tidak ada yang mau masuk, terutama pembangunan seperti rumah sakit dan lain sebagainya, kurang bermanfaat karena tidak ada penduduknya. Karena sudah tidak ada penduduknya, sama saja nanti IKN itu seperti kota hantu. Orang lewat saja ketakutan karena sepi tidak ada orang. Karena semua penghuninya meninggalkan tempat tersebut. Jadi ini lebih tepat. Kalau menurut saya lebih tepat IKN tersebut dihentikan saja pembangunannya. Karena kita melihat IKN itu juga ini karena kesalahan penelitiannya, kurang mengerti apa pengaruh tumpukan batu bara tersebut. Ada mungkin dugaannya batu bara tersebut tidak ada pengaruhnya di bawah kota IKN tersebut. Ternyata kota ikan tumpukan batu bara tersebut besar, artinya pengaruhnya kepada masyarakat yang tinggal di IKN tersebut. Tentu udaranya panas dan juga hutannya nanti akan sering kebakaran dan udaranya akan dibawa angin kemana-mana, bisa sesak napas. Dan juga airnya terutama, airnya sangat sulit kalau di situ ada batu baranya, tumpukan batu bara, biasanya tidak ada airnya di sana. Kalaupun ada hanya jumlahnya sangat sedikit, seperti sekarang yang kita lihat setelah mendekati selesai pembangunan IKN tersebut, airnya belum terpasang. Dalam arti untuk air minum saja belum ada yang bisa diminum. Paling hanya untuk mandi bisa ada airnya. Tetapi untuk air minum yang bersih tidak bisa. Jadi terpaksa kalau nanti dibangun tersebut, masyarakat butuh air. Masa hanya untuk biaya hidup makan sehari-hari dan sebagainya, harus beli air yang didatangkan dari jauh yang tentu harganya sangat mahal. Di samping itu juga situasi yang tidak bisa dihindari, udaranya panas. Setiap saat panas. Karena pengaruh batu bara tersebut menguap ke udara, mengandung udara yang mengandung panas, yang sangat panas sekali kepada masyarakat tersebut. Ditambah lagi nanti hutannya sering terbakar dan
hasil kebakaran hutan itu asapnya itu nanti bisa dibawa angin kemana-mana sampai ke kota. Akhirnya nanti masyarakat untuk bernapas saja sangat sulit dan sangat sulit untuk bernapas. Untuk itu harapan saya kalau memang benar-benar ada tumpukan batu bara di bawah kota IKN tersebut, lebih baik diberhentikan pembangunannya, jangan diteruskan. Sama saja diteruskan pembangunannya nanti sama saja membuang-buang uang negara tersebut. Lebih baik uang itu digunakan untuk membangun daerah lain di Indonesia ini. Sekian dan terima kasih.